Halo semuanya, sebelum kita mulai, coba bayangin kalian sedang mencari pekerjaan. Ada dua perusahaan yang menawarkan posisi yang sama. Perusahaan pertama memberikan gaji sebesar 6 juta rupiah per bulan, sedangkan perusahaan kedua memberikan gaji 5,5 juta rupiah per bulan, tetapi mendapatkan asuransi kesehatan, bonus tahunan, tunjangan makan, dan kesempatan pelatihan. Kalau kalian berada di posisi tersebut, perusahaan mana sih yang akan kalian pilih? Nah, ternyata dalam dunia kerja, seseorang tidak hanya mempertimbangkan gaji saja, tapi juga berbagai fasilitas dan keuntungan lainnya. Hal inilah yang akan kita bahas dalam topik Compensation and Benefit. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Diva Fortuna dari program Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kompensasi and benefit, mulai dari pengertian, jenis-jenis, manfaat bagi karyawan dan perusahaan, hingga kaitannya dengan psikologi dalam dunia kerja. Sebelumnya, kompensasi dan benefit itu apa sih? Nah, kompensasi dan benefit itu merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia. Compensation itu imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai balasan atas pekerjaan dan kontribusi yang telah ia lakukan. Sedangkan benefit adalah berbagai fasilitas tambahan yang memberikan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Sederhananya, compensation and benefit ini berkaitan dengan bayaran yang diterima karyawan dan berkaitan dengan fasilitas dan keuntungan tambahan yang mendukung kenyamanan kerja. Nah, compensation ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu kompensasi langsung atau direct compensation. Kompensasi langsung ini merupakan pembayaran yang diterima secara langsung oleh karyawan dalam bentuk uang. Contohnya seperti gaji pokok, bonus, insentif, komisi penjualan, dan uang lembur. Kedua adalah kompensasi tidak langsung atau indirect compensation. Kompensasi tidak langsung biasanya berupa tunjangan yang memiliki nilai ekonomi bagi karyawan. Misalnya tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan hari raya, dan program pensiun. Melalui sistem kompensasi yang baik, perusahaan dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawannya. Selain compensation, perusahaan juga memberikan benefit pada karyawannya. Benefit merupakan fasilitas tambahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup karyawan. Contoh benefit yang umum diberikan antara lain BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, asuransi kesehatan tambahan, cuti tahunan, program pelatihan dan pengembangan, serta fasilitas kerja yang nyaman. Saat ini bahkan banyak perusahaan yang menawarkan fleksibilitas kerja seperti work from home dan flexible working hours sebagai bagian dari benefit yang diberikan kepada karyawan. Dalam psikologi industri dan organisasi, compensation and benefit ini memiliki hubungan yang erat dengan motivasi kerja dan kepuasan kerja. Ketika karyawan mendapatkan kompensasi yang adil, mereka cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik. Selain itu, benefit yang memadai ini juga dapat meningkatkan rasa nyaman dan kesejahteraan bagi karyawannya. Sebaliknya, jika karyawan merasa diperlakukan tidak adil dan pemberian kompensasi, maka dapat muncul ketidakpuasan kerja yang berdampak pada penurunan produktivitas, bahkan turnover pada karyawan. Dan menariknya, saat ini banyak generasi muda yang tidak hanya mempertimbangkan gaji ketika mencari pekerjaan. Mereka juga mempertimbangkan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan.
kesempatan berkembang, kesehatan mental, serta lingkungan kerja yang nyaman. Karena itu perusahaan saat ini semakin berlomba-lomba memberikan benefit yang menarik untuk mempertahankan karyawan terbaik mereka. Sebagai kesimpulan, compensation merupakan imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas pekerjaan yang ia lakukan. Sedangkan benefit merupakan fasilitas tambahan yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Keduanya memiliki peran yang sangat penting nih dalam meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, produktivitas, serta loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, compensation and benefit menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Baik, cukup demikian pembahasan mengenai compensation and benefit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya compensation and benefit dalam perusahaan.